Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ishak Murioto, mahasiswa dari Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Jember dengan NIM 1919-1060-10.7. Kali ini saya akan memaparkan tentang konsep Smart City Jember. Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Provinsi Jawa Timur, tepatnya berada pada Kabupaten Jember ini luas wilayah kurang lebih 3.293.394 km persegi dengan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudra Indonesia. Secara administrasi, wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan, 226 desa, dan 22 kelurahan. Kabupaten Jember memiliki beberapa potensi, yang diantaranya potensi pada sektor pertanian, perkebunan, hutan produksi, industri, pariwisata, serta indeks pembangunan manusia yang terus meningkat tiap tahunnya. Selain potensi yang ada, Kabupaten Jember juga memiliki berbagai masalah yang ada. Salah satunya, Kabupaten Jember memiliki indeks kerawanan bencana yang tinggi. Bahkan Kabupaten Jember memiliki sebutan rumah bencana karena berbagai macam bencana dapat terjadi di Kabupaten Jember. Memperhatikan potensi dan masalah Kabupaten Jember serta dalam rangka memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, maka perlu disusun sebuah konsep pengelolaan kota cerdas. Untuk itu disusun konsep Kabupaten Jember menuju Smart City yang juga telah tertuang dalam RBJMD Kabupaten Jember tahun 2016 hingga tahun 2021. Juga pada tahun 2018 kemarin, Kabupaten Jember terpilih dalam program Gerakan Menuju 100 Smart City yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. Pelaksanaan Gerakan Menuju 100 Smart City Kabupaten Jember didasarkan pada nota kesepahaman antara Bupati Jember dengan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia yang ditandatangani pada tanggal 8 Mei 2018. Pelaksanaan Gerakan Menuju 100 Smart City akan menghasilkan output berupa dokumen Master Plan Smart City Kabupaten Jember. Selanjutnya, kerangka pikir. Smart City merupakan konsep tentang wilayah dan kota Kabupaten Jember yang telah mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola sehari-hari dengan tujuan untuk memperbaiki efisiensi, memperbaiki pelayanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan warga. Yang dapat dilihat di samping adalah bagaimana transformasi penyelenggaraan pemerintahan secara manual dan penyelenggaraan pemerintah berbasis TIK. Nah, pada intinya ini semua transformasinya, semua kegiatannya ini akan berbasis internet atau digital. Tiga unsur karakteristik konsep kota pintar yang diidentifikasi di Belanda meliputi: yang pertama, pemanfaatan infrastruktur jaringan untuk meningkatkan efisiensi ekonomi dan politik dan memungkinkan sosial, budaya, dan pembangunan kota. Yang kedua, pembangunan perkotaan yang dipimpin bisnis. Dan ketiga, keberlanjutan sosial dan lingkungan. Tujuan dari Smart City adalah untuk mengatasi permasalahan publik agar mencapai pembangunan berkelanjutan dan dapat meningkatkan kualitas hidup warga dan masyarakat. Membentuk satu kota yang aman dan nyaman bagi warga, serta untuk memperkuat daya saing kota dalam hal perekonomian. Sehingga dapat dijelaskan bahwa tujuan pelaksanaan Smart City dapat dibagi menjadi negara dan Toma, yaitu untuk menunjang kota di dalam dimensi sosial, keamanan, ekonomi, daya saing, dan lingkungan. Nah, dapat dilihat juga berikut adalah beberapa komponen utama dalam Smart City. Yang pertama adalah Smart Governance, Smart Branding, Smart Economy, Smart Living, Smart Society, dan Smart Environment. Lalu selanjutnya, visi dari Kabupaten Jember. Berpedoman pada hal-hal yang sudah dicapai pada proses pembangunan pada masa sebelumnya, potensi dan isu-isu strategis saat ini, serta tantangan Kabupaten Jember 5 tahun ke depan, maka diperlukan pembangunan berkesinambungan yang sekaligus mengakomodasi berbagai perubahan secara dinamis untuk mengatasi segala persoalan yang saat ini masih eksis menuju Jember baru yang lebih makmur dan sejahtera serta berkeadilan. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Jember menetapkan visi, yaitu sudah waktunya membenahi Jember atau Wiswayai Benahi Jember dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember. Untuk mewujudkan visi pembangunan Jember tahun 2016 sampai 2021, yaitu Jember bersatu menuju terwujudnya masyarakat makmur, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri. Selanjutnya adalah sasaran. Yang menjadi sasaran dalam pembangunan Smart City di Kabupaten Jember
sebagai upaya dalam mewujudkan Jember Smart City dan Jember Satu Data adalah dengan mendefinisikan Kabupaten Jember cerdas sesuai dengan potensi yang telah dipetakan dalam buku analisis Smart City Kabupaten Jember dalam 6 dimensi yang sudah disebutkan. Yang pertama adalah sasaran Smart Governance. Sasaran yang pertama adalah mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip-prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan. Yang kedua, mewujudkan pemerintahan yang bersih atau clean government. Yang ketiga, meningkatnya kualitas kelembagaan dan kapabilitas menjalankan pemerintah daerah, khususnya pemerintah kecamatan dan desa atau kelurahan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Yang keempat, meningkatnya transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Yang kelima, meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset serta kearsipan daerah. Yang keenam, meningkatnya pendapatan asli daerah. Dan yang ketujuh, meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah daerah berbasis kinerja disertai dengan upaya efisiensi penggunaan anggaran belanja daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu yang selanjutnya adalah sasaran dari Smart Branding. Yang pertama adalah meningkatnya kunjungan wisata. Sasaran yang kedua, meningkatnya jumlah izin lokasi PMA, PDN, dan investasi daerah. Selanjutnya adalah sasaran dari Smart Economy. Sasaran yang pertama dari Smart Economy yakni meningkatnya omset dan aset UMKM dan kualitas kelembagaan koperasi serta pengembangan ekonomi perdesaan atau BUMDesa. Yang kedua, mengembangkan warung berjaringan non-waralaba untuk menumbuhkan kemandirian lokal. Yang ketiga, meningkatnya jumlah wirausaha baru atau WUB untuk mengembangkan potensi usaha masyarakat. Yang keempat, meningkatnya akses petani, peternak, dan nelayan terhadap faktor produksi, teknologi, informasi, pemasaran, dan permodalan, sehingga diharapkan memiliki daya saing yang tinggi. Yang kelima, meningkatnya kesejahteraan buruh tani dan buruh tembakau. Lalu selanjutnya adalah sasaran dari Smart Living. Sasaran dari Smart Living yang pertama adalah meningkatnya sarana dan prasarana kesehatan termasuk tenaga medis dan non-medis secara merata. Yang kedua, menurunnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu melahirkan. Yang ketiga, meningkatnya pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan minimal. Yang keempat, meningkatnya pemerataan, perluasan dan mutu terhadap akses pendidikan dalam rangka mewujudkan Jember yang maju dan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi atau Jember Maju Iptek. Yang kelima, memberikan akses dan pemerataan beasiswa ke jenjang perguruan tinggi bagi siswa yang berprestasi. Yang keenam, meningkatnya partisipasi angkatan kerja, penyerapan tenaga kerja, dan penempatan transmigran. Yang ketujuh, menjadikan Jember sebagai kota yang ramah pada warga berkebutuhan khusus, lansia, dan anak. Yang kedelapan, meningkatnya kinerja pelayanan dan pembangunan prasarana transportasi jalan, serta terwujudnya keselamatan, efisiensi, dan efektivitas pelayanan angkutan. Yang kesembilan, meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Yang kesepuluh, terwujudnya perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang penataan ruang. Lalu selanjutnya, sasaran dari Smart Society. Sasaran yang pertama, yakni menurunnya persentase penduduk miskin. Yang kedua, menurunnya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS. Lalu yang ketiga, meningkatnya fungsi masjid sebagai pusat pelayanan publik dan informasi pembangunan. Lalu selanjutnya adalah sasaran dari Smart Environment. Yang pertama adalah pengurangan risiko bencana. Yang kedua, meningkatnya pengelolaan sumber daya air melalui konservasi dan pendayagunaan sumber daya air. Dan yang ketiga, meningkatnya akses masyarakat terhadap perumahan layak huni, pelayanan air minum, dan sanitasi. Lalu yang terakhir, meningkatnya kepedulian masyarakat dalam menjaga lingkungan hidup. Selanjutnya adalah roadmap dari Smart City. Saya dapat dilihat ya di layar. Roadmap atau peta jalan adalah sebuah arahan dalam upaya pengembangan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat strategis, berskala besar, dan berdurasi panjang. Esensi dari pembuatan roadmap adalah adanya panduan pengembangan yang harus diikuti untuk mencapai tujuan pengembangan informasi dan komunikasi atau dalam hal ini pengembangan Smart City di Kabupaten Jember. Selanjutnya adalah roadmap Smart City Kabupaten Jember terbagi dalam 3 tahapan, yakni rencana jangka pendek 1 hingga 3 tahun, rencana jangka menengah selama jangkanya 5 tahun, dan rencana jangka panjang dengan jangka 10 tahun. Roadmap dijabarkan dalam beberapa komponen, yaitu sasaran setiap aspek yang dikembangkan beserta indikator keberhasilan.
tahapan pengembangan, strategi, kerangka waktu, dan output dari setiap kegiatan. Dapat dilihat roadmap dari pengembangan Smart City di Kabupaten Jember. Selanjutnya adalah inovasi yang dapat dituangkan dalam konsep Smart City ini. Yang pertama adalah sistem informasi perizinan online. Dilatar belakangi karena kurangnya informasi tentang syarat apa saja untuk perizinan yang dibutuhkan oleh masyarakat, minimnya sumber daya manusia sehingga berpengaruh pada lambatnya proses perizinan, kurang efektif dan efisiennya perizinan karena masih harus datang ke PTSP secara langsung, sehingga dirasa perlu untuk membangun sistem informasi perizinan secara online yang dapat diakses dengan mudah kapanpun dan dimanapun. Selain itu, agar lebih bisa mempermudah lagi pada sistem informasi ini nanti dapat menampilkan pula sistem zonasi serta bagaimana perizinan tiap lahannya yang mengacu pada rencana detail tata ruang atau RDTR, sehingga orang yang akan mendirikan bangunan atau yang akan berinvestasi di Jember dapat mengetahui di mana dia dapat melakukan investasinya dan apa saja persyaratan yang harus disiapkan. Nah, agar sistem informasi ini dapat terjaga keberlangsungannya atau sustainable, maka perlu adanya komitmen antara kepala daerah dengan aparatur pelaksana yang bertanggung jawab, serta terus melakukan updating atau maintenance secara berkala pada sistem informasi ini, supaya kinerjanya dapat semakin baik dari waktu ke waktu. Lalu hal yang perlu diperhatikan dengan baik dari sistem informasi perizinan online ini adalah risiko terjadinya server down, data yang bocor karena tingkat keamanan yang kurang, serta komplain dari masyarakat pengguna aplikasi demi pelayanan yang prima kepada masyarakat. Lalu selanjutnya inovasi Jember Smart Farming. Jember Smart Farming adalah sebuah program untuk memberikan kemudahan kepada para petani dalam pengklasifikasian data tanaman hortikultura dan perkebunan, serta kemudahan dalam distribusi bantuan pupuk, bibit, pelatihan kelompok tani atau poktan, dan lain sebagainya melalui sarana digital maupun lainnya. Lalu yang ketiga adalah inovasi Smart Mitigation. Karena Jember merupakan daerah yang memiliki indeks risiko bencana yang cukup tinggi dan hampir semua jenis bencana ada di Kabupaten Jember, maka dirasa perlu sebuah metode mitigasi yang lebih efektif dan efisien, yakni dengan menggunakan aplikasi digital yang langsung terhubung dengan sistem mitigasi yang dipasang di tempat rawan bencana. Dan nantinya aplikasi ini dapat menampilkan rawan bencana apa saja di lokasi penggunanya tinggal, dekat kerawanannya, serta jika ada bahaya bencana yang akan terjadi, aplikasi akan memberikan notifikasi dengan suara yang cukup nyaring dan dapat menampilkan jalur evakuasi yang terhubung dengan peta online. Ada syarat agar aplikasi ini dapat bekerja dengan optimal, yakni di semua lokasi titik rawan bencana telah dipasang sistem peringatan dini, serta telah ada jalur evakuasinya agar aplikasi ini dapat berjalan dengan baik. Lalu yang terakhir adalah inovasi paket wisata Jember. Tidak dapat dipungkiri bahwa Jember memiliki potensi wisata yang cukup indah, serta Jember dijuluki sebagai kota karnaval karena event tahunannya yang sudah terkenal hingga dunia, yakni Jember Fashion Carnival atau JFC. Sehingga agar meningkatkan minat para wisatawan lokal maupun dari luar Jember, maka dirasa perlu dibuatkan paket wisata yang menarik, baik dari apa yang akan disajikan serta dari segi harganya. Baik, hanya itu yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.